Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Selamat malam, salam damai dan sejahtera. Salam guyub rukun selawase urip. Salam literasi, salam aspirasi. Salam pemersatu bangsa Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke. Rahayu rahayu rahayu. Alhamdulillah sahabat, pada sore hari ini menjelang petang saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang pemerhati kebijakan publik, seorang pemerhati buruh, dan dia juga pemerhati masalah pendidikan yang lagi viral ya di Nusantara ini, khususnya Jawa Timur ya. Mungkin kita berbincang-bincang mengenai sudut pandang beliaunya terkait masalah dunia pendidikan. Siapa dia? Ingin tahu siapa dia? Penasaran ya? Yuk kita mulai yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan Pak dengan siapa ini panjenengan? Saya Masrur Saifuddin Baron Nganjuk. Oke, alhamdulillah Pak Masrur. Pak, ini mungkin dari sudut pandangan panjenengan ini selaku pemerhati kebijakan dan selaku mungkin kebijakan maupun apapun ya, baik itu pendidikan ataupun buruh. Ini panjenengan mungkin paham di bidang itu. Dengan adanya informasi yang lagi ramai dibicarakan masyarakat ini Pak, terutama terkait masalah seragam sekolah. Lah mungkin dari sudut pandang panjenengan untuk bisa menyampaikan sedikit ya saran ataupun aspirasi pada masyarakat ini Bapak. Monggo Bapak. Ya, yang terkait dari masalah yang viral, masalah pendidikan ya, dari pembelian seragam, terus sumbangan atau pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah di musim penerimaan peserta didik baru. Ya, dalam situasi yang sekarang ini, yang saya amati selama ini, saya sebagai pemerhati perburuan, masalah-masalah ketenagakerjaan, ini sangat terenyuh sekali. Yang mana kita ketahui bahwa di Kota Nganjuk, UMK Kabupaten Nganjuk itu UMK-nya 2,1. Nah, jika ada anak buruh yang usia sekolah dengan upah minimal UMK 2,1 juta, dia punya anak satu yang masuk sekolah dibebani pungutan lebih dari 1 juta, kan kalkulasinya kan mudah. Berarti biaya hidupnya akan berkurang 1 juta hanya untuk urusan sekolah. Padahal yang kita ketahui bersama bahwa kewajiban pemerintah lah untuk menyediakan dan membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara dengan ketentuan anggaran 20% dari APBN, APBD provinsi dan daerah. Dengan dana sebesar itu seharusnya cukuplah untuk membiayai, menyediakan pendidikan dasar sampai 12 tahun dan membiayai setiap anak usia wajar 100% ditanggung oleh anggaran 20% itu. Terus untuk permasalahan yang terjadi di Nganjuk Pak, khususnya ini terkait dengan komite yang mana salah satu SMK Negeri 1 Lengkong yang masuk media di Suara Buruh ini kelihatannya kok dihandle sama komite, diserahkan sama komite. Ini menurut pandangan Bapak sendiri gimana Pak? Ya, yang seperti kita ketahui sekarang ini kan
pendidikan sekolah menengah atas, SMA maupun kejuruan, akan dipegang oleh Provinsi Jawa Timur. Nah, terkait pungutan dan sumbangan itu pada dasarnya boleh dimintakan kepada orang tua siswa dengan catatan jika itu sumbangan tidak boleh mengikat, harus ikhlas. Misalnya sumbangan itu kalau ditentukan itu berubah menjadi pungutan, jadi sumbangan itu tidak boleh ditentukan, sifatnya adalah bebas menyumbang, kapanpun bisa menyumbang itu boleh. Tapi kalau sumbangan itu oleh pihak sekolah ditentukan, akhirnya menjadi pungutan. Nah, pungutan ini pun boleh dilakukan dengan dasar mirip dengan sumbangan. Menurut peraturannya adalah dimusyawarakan antara orang tua, wali dan murid dengan catatan tidak memberatkan. Satu. Tapi yang menjadi dasar utama adalah pungutan ini kebutuhannya untuk apa? Apakah pungutan di luar 20% anggaran itu atau seperti BOS dan sebagainya? Nah, kalau sudah ditanggung oleh pemerintah, maka tidak boleh melakukan pungutan, karena pungutan yang ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu kan sudah ada ketentuannya. Jadi tidak boleh terkait itu. Pungutan yang diperbolehkan itu di luar hal tersebut yang memang besarannya dimusyawarahkan dengan tidak memberatkan orang tua dan siswa. Oke Pak, dalam hal ini kan banyak sudah diberitakan ya, artinya dengan adanya pemberitaan ini menurut panjenengan selaku pemerhati ini gimana Pak, dengan nasib pendidikan yang ada di khususnya di Nganjuk, umumnya di Jawa Timur Pak, ini mungkin bisa ditambahkan Bapak? Nah, untuk yang kemarin viral itu kasus pembelian seragam ya, pembelian seragam yang kemudian setelah viral oleh pihak Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, itu mengambil langkah tegas melarang pihak sekolah, baik bentuk pihak sekolah dalam artian pihak sekolah sendiri, koperasi sekolah dan juga komite sekolah. Artinya ada tegas, sudah tegas lah. Tapi bagaimana praktek di lapangan kok masih ada terjadi, ya silakan dilaporkan saja. Laporkan saja kepada pihak gubernur yang sudah melarang. Ini masih ada sekolah yang melakukan penjualan seragam sekolah ke orang tua. Dari pandangan jenengan Pak, mungkin ada sanksi-sanksi, mungkin dari sanksi hukum atau sanksi lainnya bila mana ditemukan lagi terkait masalah hal serupa ini Bapak? Kalau statement dari Gubernur Jatim tersebut kan sudah jelas bahwa Gubernur Jawa Timur kan sudah memberikan pernyataan yang lugas ya, akan menonjolkan kepala dinas cabang maupun kepala sekolah yang masih melakukan penjualan seragam di lingkungan sekolahnya. Sanksinya dari gubernur kan menyampaikan sendiri, dinonjolkan. Nah, nanti sanksi apa ya gubernur lah yang menerapkan sanksi tersebut. Harapan terakhir Pak, dari adanya mungkin motivasi ya terkait dunia pendidikan yang ada di Nganjuk ini, mungkin dari panjenengan selaku bacalek resmi dari Partai Buruh ini apa Bapak? Nah, harapan saya ya janganlah memberatkan orang tua siswa dalam mencerdaskan anaknya, karena mencerdaskan itu kan juga tugas pemerintah. Nah,
baik dari pusat maupun sampai negara, mencerdaskan anak bangsa. Jangan dibebani dengan biaya yang tidak memang, jangan dibebani biaya-biaya yang memang tidak boleh dilakukan dalam proses PPDB. PPDB prosesnya apa? Dari awal pendaftaran sampai ke pendaftaran ulang itu tidak boleh ada beban biaya. Aturannya demikian. Dan seyogianya 20% anggaran APBN, APBD provinsi dan kota itu sudah mampu mencukupi, menyediakan wajar 12 tahun gratis bagi setiap peserta didik baru. Terus yang konsennya pemerintah adalah bagaimana para guru yang baik itu yang sudah P3K maupun yang belum P3K yang sudah aktif di situ, jangan pernah sekali-sekali gajinya itu ditunda. Kasihan, gajinya itu harus diberi juga lah. Masa 3 bulan baru kemudian gajinya dicairkan, kasihan.